Ringkasan materi kelas 9 semester 2. Bab 10, Teknologi Ramah Lingkungan. Bahan bakar minyak atau BBM merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan manusia. Banyak komponen kehidupan manusia yang menggunakan BBM, yaitu penggunaan bensin dan solar untuk kendaraan motor, mobil, atau kapal. Dari manakah sumber BBM? Apakah sumber BBM dapat menyediakan BBM sepanjang masa, atau adakah alternatif sumber lain? Apa dampak penggunaan BBM terhadap lingkungan? Untuk mengetahui jawabannya, pelajari ringkasan materi berikut. A. Sejarah energi dan bahan bakar. Di era modern seperti ini, banyak manusia menggunakan energi untuk mempermudah aktivitas. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Alat transportasi seperti motor, mobil, kapal, kereta api dan pesawat terbang menggunakan energi untuk mengoperasikannya. Alat-alat rumah tangga pun saat ini menggunakan energi. Ilmuwan yang pertama kali menemukan mesin uap yaitu James Watt. Seiring berkembangnya waktu, mesin uap dimanfaatkan untuk membuat kereta uap. Berikut kereta uap pertama kali di Indonesia. A. Kereta uap. B. James Watt. Energi yang digunakan alat transportasi dan rumah tangga dapat bersumber dari alam yang disebut bahan bakar fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup dalam kerak bumi sehingga tidak dapat diperbaharui karena dibutuhkan waktu jutaan tahun untuk menghasilkannya. Sumber energi seperti matahari, angin, arus air, kayu, dan panas bumi merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Artinya dapat terbentuk kembali secara alami dalam waktu tertentu. Namun, kita harus menggunakannya secara bijak dan menjaga ketersediaannya. Penggunaan minyak bumi telah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi, namun saat itu belum ada penggalian minyak bumi seperti sekarang. Minyak bumi diperoleh dari rembesan minyak yang ada di permukaan tanah. Berkembangnya kebutuhan manusia, maka minyak bumi diolah menjadi bahan bakar melalui proses destilasi sederhana. Di Eropa, kebutuhan minyak bumi sebagai bahan bakar terus meningkat setelah ditemukannya mesin uap oleh James Watt, sehingga mendorong revolusi industri. Saat itu minyak bumi sebagai sumber energi yang praktis sehingga mulai mencari sumber-sumber minyak bumi dan berkembang pula teknologi pengolahannya. Pada tahun 1859, teknologi pengeboran minyak bumi pertama kali ditemukan. Minyak bumi dipompa keluar dari dasar bumi di Pennsylvania, Amerika Serikat. Perkembangan selanjutnya ditemukan teknologi destilasi minyak bumi untuk mengubah minyak bumi menjadi bahan bakar seperti bensin dan minyak lainnya. Berikut alat pengeboran minyak bumi. Kemudian penggunaan batu bara dalam skala luas mulai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pada tahun 1885, Carl Benz menemukan mesin yang dapat bergerak menggunakan bahan bakar bensin. Tahun 1990, hampir 40% kebutuhan energi berasal dari minyak bumi. Namun, penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar memiliki dampak pada lingkungan, misalnya pencemaran udara. Maka dari itu, saat ini banyak ilmuwan mengembangkan teknologi yang lebih baik dan tidak berbahaya bagi lingkungan. B. Pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, bertujuan untuk memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Suatu teknologi dikatakan ramah lingkungan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Teknologi ramah lingkungan bertujuan menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui.
tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Sumber energi kelistrikan dapat berasal dari matahari, angin, dan air. Sumber energi alternatif juga dipilih karena dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Lingkungan tidak lepas dari pemanfaatan teknologi, mulai di bidang pertanian, industri besar dan industri rumah tangga. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. C. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi. Biofuel adalah teknologi energi alternatif menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu bahan-bahan organik. Beda biofuel dengan bahan bakar fosil yaitu biofuel dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan, sedangkan bahan bakar fosil berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Selama jutaan tahun yang lalu, biofuel ada dua yaitu bioetanol dan biodiesel. Etanol adalah alkohol yang dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, singkong digunakan untuk menghasilkan etanol. Biodiesel adalah bahan bakar alami yang diperoleh dari lemak nabati. Penggunaan biofuel sangat membantu kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ketergantungan pada ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis dan sisa pembakaran dari biofuel lebih ramah lingkungan. Biogas adalah bahan bakar alternatif yang digunakan sebagai bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Biogas diperoleh dari fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob yang mengubah zat organik menjadi gas metana atau CH4 sebesar 75%, dan gas lainnya seperti CO2, H dan hidrogen sulfida. Gas yang digunakan sebagai biogas adalah metana. Bahan organik yang sesuai untuk produksi biogas adalah bahan organik yang berbentuk padat, cair, dan homogen seperti kotoran dan urin hewan ternak. Lingkungan yang memiliki peternakan, tempat pengolahan makanan seperti pembuatan tahu, tempe, ikan pindang, dan brem cocok untuk pembuatan biogas. Teknik pembuatan biogas secara sederhana seperti berikut. Pabrik makanan menghasilkan limbah organik yang homogen. Pemilik pabrik menyatukan semua limbah sisa produksi bahan makanan dalam saluran pembuangan kemudian diolah menjadi biogas. Biogas juga dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan limbah organik dari hewan ternak dan industri pembuatan makanan menjadi bahan bakar. Sel surya atau solar cell adalah energi matahari dapat diubah menjadi listrik menggunakan fotovoltaik atau PV sel atau disebut solar cell atau sel surya. Sel surya memiliki ukuran yang tipis atau hampir sama dengan selembar kertas, dan terbuat dari silikon yang dimurnikan atau polikristalin silikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Ketika cahaya matahari melalui panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel, kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik. Selanjutnya dialirkan dan disimpan pada baterai sehingga dapat digunakan pada saat mendung atau malam hari. Energi yang lebih besar dapat digunakan untuk menggerakkan pompa yang memompa udara ke dalam lubang besar dalam tanah. Udara ini memiliki tekanan yang tinggi sehingga ketika dilepaskan dapat memutar turbin dan menghasilkan listrik. Keunggulan panel surya yaitu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Menghasilkan energi cukup besar, mudah dipasang, dipindahkan atau dikembangkan. Kekurangannya yaitu membutuhkan sistem penyimpanan listrik.
Komponen panel surya termasuk sampah yang berbahaya sehingga harus didaur ulang dengan benar setelah pemakaian selama 20 sampai dengan 25 tahun. Saat ini masalah yang muncul dalam penerapan panel surya yaitu tingginya harga produksi panel surya. Meskipun begitu, akhir-akhir ini panel surya merupakan teknologi yang berkembang cepat untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Hydropower menggunakan energi gerak atau kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Siklus air dari hydropower diawali adanya evaporasi atau penguapan air kemudian membentuk awan dan hujan. Air hujan pada dataran tinggi, selanjutnya mengalir ke daerah yang lebih rendah melalui sungai. Cara paling umum untuk memanfaatkan hydropower yaitu membangun bendungan yang membentangi sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Air yang dibendung dialirkan melalui pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk memutar turbin yang akan menghasilkan listrik. Alat pembangkit listrik tenaga air terdiri atas generator dan turbin. Generator terdiri atas dua bagian utama yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam yang terdiri atas lilitan kabel dan suatu silinder. Rotor adalah bagian yang berputar mengelilingi poros. Poros pada rotor generator terhubung dengan rotor pada turbin sehingga ketika turbin bergerak berputar karena aliran air maka lilitan dalam stator menghasilkan energi listrik. Jadi, cara kerja pembangkit listrik tenaga air mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik yang dihasilkan melalui generator. Hydropower merupakan sumber energi terbarukan pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Keunggulannya yaitu dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya sedikit dan sedikit menghasilkan emisi CO2. Kelemahannya yaitu banyaknya tanah terganggu, pengalihan tempat tinggal penduduk, menyumbang emisi metana atau CH4 yang dilepaskan di udara akibat terurainya organisme yang mati dalam air dan mengganggu ekosistem air di daerah muara. Pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak atau ocean power. Listrik dapat dihasilkan dari aliran air yang berasal dari pasang surut air laut dan ombak. Di beberapa pantai dan muara, level ketinggian air dapat naik atau turun hingga 6 meter. Bendungan dibangun melintasi bibir pantai dan muara untuk mengambil energi pada aliran air laut untuk digunakan sebagai hydropower. Negara yang sudah menerapkannya yaitu di kota La Rance, Prancis. Ini disebabkan membutuhkan biaya sangat besar. Alat mudah rusak akibat korosi air laut serta badai dan hanya sedikit daerah yang cocok untuk dibangun teknologi ini. Ilmuwan dan para teknisi telah mencoba menghasilkan listrik dengan cara mengambil energi dari ombak sepanjang pantai. Dengan membuat teknologi berbentuk tabung yang terbuat dari baja dan mirip rantai ular yang dipasang di pantai Portugal. Alat ini akan naik turun ketika ada ombak dan dapat menghasilkan listrik. Berikut contoh ocean power. Pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Ada dua jenis wind power yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan dibangun di pantai. Pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan harus terletak di daerah yang jauh dan sedikit populasi penduduk. Meskipun pembangkit yang dibangun di pantai membutuhkan biaya lebih besar, tetapi memiliki potensi yang besar. Ini disebabkan angin bergerak lebih cepat di pantai, lebih kuat, dan lebih stabil daripada angin di daratan. Suara yang ditimbulkan dapat diredam dengan adanya suara ombak. Pembangkit listrik tenaga angin bebas polusi dapat dibangun dalam waktu 9 sampai dengan 12 bulan. Dapat dikembangkan lebih besar jika diperlukan.
Pembangkit listrik tenaga angin merupakan cara paling murah untuk menghasilkan listrik. Jika teknologi ini diterapkan di Indonesia, diperkirakan Indonesia tidak akan kekurangan listrik, bahkan listrik di Indonesia akan berlebih. Namun, hal yang perlu dipertimbangkan ketika membangun pembangkit listrik tenaga angin yaitu keberadaan angin harus cukup besar dan stabil. Indonesia mulai mencoba membangun wind power di Nusa Penida, yaitu pulau kecil di selatan Bali dan di Nusa Tenggara Timur. Berikut contoh pembangkit listrik tenaga angin. A. Pembangkit listrik tenaga angin di daratan. B. Pembangkit listrik tenaga angin di pantai. Geotermal adalah panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Geotermal dapat digunakan untuk memanaskan, mendinginkan bangunan dan menghasilkan listrik. Hanya dengan menggunakan 1% panas yang tersimpan sedalam 5 km dalam kerak bumi, menghasilkan energi 250 kali lebih dari minyak dan gas alam. Energi geotermal diambil menggunakan sistem pompa panas geotermal atau geothermal heat pump system, yaitu sistem yang dapat memanaskan dan mendinginkan rumah dengan memanfaatkan perbedaan suhu. Di negara 4 musim, saat musim dingin, pipa diletakkan dalam tanah dapat mengalirkan cairan panas dari dasar bumi menuju sistem pendistribusian panas. Saat musim panas, sistem ini memindahkan panas dari rumah dan menyimpannya dalam tanah. Berikut contoh geotermal dalam skala rumah. Selain itu, energi dari lapisan bumi dapat diambil dengan sistem hydrothermal reservoir. Air tanah bertemu dengan batuan panas terbentuk uap, kemudian terakumulasi di antara bebatuan. Uap air dalam jumlah besar menimbulkan tekanan yang tinggi. Jika mengebor bagian tersebut dengan bantuan pipa khusus, maka uap air akan keluar dengan kecepatan yang besar. Aliran uap inilah yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Fuel cell dan hydrogen power. Hidrogen di alam semesta bukanlah hidrogen bebas yang dapat dimanfaatkan langsung sebagai bahan bakar, tetapi hidrogen tersebut dalam bentuk senyawa, misalnya hidrogen pada air atau H2O. Ilmuwan saat ini mengembangkan sel bahan bakar atau fuel cell yang menggabungkan hidrogen atau H2 dan oksigen atau O2. Reaksi antara H2 dengan O2 menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Reaksi antara keduanya dapat dituliskan sebagai berikut. 2H2 plus O2 akan menjadi 2H2O plus energi. Berikut contoh hydrogen power. Hasil lain dari hydrogen power adalah uap air yang ketika dilepaskan ke udara tidak berbahaya dan ramah lingkungan. Penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar akan menghilangkan polusi udara dan mengurangi kerusakan iklim karena tidak dihasilkan CO2. Tetapi harus didukung dengan pengurangan bahan bakar fosil dan nuklir yang menghasilkan CO2. Gas hidrogen murni atau H2, di bumi hanya sedikit, sehingga harus diproduksi melalui senyawa lain yang mengandung unsur atau H, seperti melepas H dari CH4, melalui pemanasan air atau H2O. Mengaliri listrik, untuk menghasilkan gas hidrogen membutuhkan peralatan, energi dan biaya yang besar. D. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Kendaraan hidrogen atau hydrogen vehicles adalah kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Di dalamnya terpasang alat yang mengubah energi kimia hidrogen menjadi energi mekanik dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik.
Mobil berbahan bakar hidrogen yang telah dikembangkan misalnya Mercedes-Benz B-Class Fuel Cell yang mampu melaju dengan kecepatan 450 km per jam. Di China juga dikembangkan sepeda hidrogen, motor hidrogen dan skuter hidrogen. Berikut contohnya: A. Mobil hidrogen, B. Pesawat hidrogen, C. Sepeda hidrogen. Mobil surya atau solar car adalah mobil yang energinya berasal dari sinar matahari. Contohnya bis surya yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari untuk menggerakkan mesin bis. Pada bis surya terdapat panel surya pada atap bis yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh mesin bus. Pengenalan bis surya sebagai alat transportasi umum bertujuan untuk mengembangkan alat transportasi yang ramah lingkungan. Berikut contoh bis surya. Mobil listrik atau electrical car adalah mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan lain. Motor listrik memberi tenaga putaran dengan cepat dan memberi percepatan yang kuat namun halus. Mobil listrik berkembang pada tahun 2008 ketika bahan bakar fosil mahal. Keuntungan mobil listrik yaitu mengurangi polusi udara karena tidak menghasilkan polutan dan mengurangi efek rumah kaca. Penggunaan secara besar-besaran masih ada hambatan yaitu tingginya biaya produksi, minimnya infrastruktur isi ulang bahan bakar listrik dan takutnya pengemudi kehabisan listrik sebelum sampai di tujuan. Mobil listrik pertama kali dibuat pada tahun 1884 oleh Thomas Parker, Inggris. Di Indonesia mulai mengembangkan mobil tenaga listrik yang ramah lingkungan pada tahun 2013 oleh Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan Institut Teknologi 10 November atau ITS, yang mengembangkan prototipe mobil listrik berkapasitas 4 orang. Berikut contohnya: A. Mobil listrik pertama kali oleh Thomas Parker. B. Mobil listrik produksi ITS. E. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang industri. Biopori atau teknologi lubang resapan atau TLR, adalah teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Memiliki prinsip seperti sumur resapan dibuat lubang-lubang kecil atau berpori yang menyerap air hujan kemudian disalurkan ke tempat penampungan air. Biopori bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan. Biopori berfungsi untuk mencegah banjir di musim hujan, menjamin ketersediaan air di musim kemarau, mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan adanya genangan air seperti demam berdarah, malaria dan kaki gajah. Kesuburan dan kelestarian organisme tanah terjaga. Untuk membuat kompos, yaitu memberi sampah organik atau dedaunan dan sisa makanan. Berikut contoh biopori. Fitoremediasi. Fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar baik itu senyawa organik maupun anorganik, merupakan bentuk bioremediasi. Polutan atau zat penyebab polusi, seperti logam berat, pestisida, minyak dan zat lain dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Fitoremediasi berkembang pada tahun 1990, dimulai dari kesuksesan memperbaiki daerah tercemar oleh zat radioaktif cesium atau CS, strontium atau Sr dan uranium atau U di Chernobyl, Rusia dengan menggunakan tumbuhan bunga matahari. Keunggulan fitoremediasi yaitu ramah lingkungan, biaya operasional rendah, mudah diaplikasikan, aman digunakan, tanah lebih subur dan membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik.
Contoh tumbuhan yang digunakan fitoremediasi yaitu bunga matahari, sawi, eceng gondok, padi, tembakau dan lidah mertua. Toilet pengompos atau composting toilet adalah toilet kering yang menggunakan proses aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses manusia. Digunakan sebagai pengganti toilet air, biasanya ditambah campuran serbuk gergaji, sabut kelapa, atau lumut tertentu untuk membantu proses aerob, menyerap air, dan mengurangi bau. Proses dekomposisi ini lebih cepat daripada proses dekomposisi secara anaerob pada septic tank. Teknologi pemurnian air atau water purification adalah proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor, bertujuan menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Merupakan proses kajian fisika, kimia dan biologi. Secara fisika, terdiri atas proses penyaringan atau filtrasi, pengendapan atau sedimentasi, penyulingan atau destilasi. Secara biologis, pemberian karbon aktif. Secara kimia, pemberian klorin atau Cl2, penyinaran dengan sinar ultraviolet atau UV karbon aktif, klorin, dan sinar ultraviolet berperan sebagai pembunuh kuman dalam air. Teknologi pemurnian air ada dua yaitu teknologi pemurnian air sederhana dan osmosis balik. Teknologi pemurnian air sederhana, dilakukan dengan membuat alat yang berbentuk tabung. Di dalamnya terdapat lapisan-lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk atau sabut kelapa dan kapas atau kain katun. Prosesnya yaitu, menyaring kotoran padat yang larut dalam air dengan pasir, kerikil, dan ijuk atau sabut kelapa. Kotoran hasil penyaringan atau residu akan melewati arang yang dapat mengurangi kuman. Kemudian dituangkan dalam tabung melalui bagian atas tabung. Selanjutnya air mengalir di bagian bawah tabung karena adanya gaya gravitasi atau dibantu dengan tekanan dari luar. Selama mengalir ke bawah tabung, air mengalami penyaringan kedua sehingga diperoleh air bersih. Osmosis balik adalah teknologi pemurnian air menggunakan prinsip tekanan untuk mengatasi tekanan osmotik secara alami. Membran semipermeabel adalah membran yang hanya dapat dilewati molekul tertentu dan tidak dapat dilalui oleh zat lain, seperti air. Pada proses osmosis, pelarut atau air berpindah dari daerah berkonsentrasi rendah atau encer, melalui membran menuju daerah berkonsentrasi tinggi atau pekat. Pergerakan alami pelarut bertujuan menyamakan konsentrasi zat terlarut pada kedua sisi membran. Pada osmosis balik, pelarut bergerak dari larutan pekat ke larutan encer. Ini terjadi karena adanya tekanan dari luar sehingga dapat membalik aliran secara alami. Berikut contoh osmosis balik. Adanya tekanan dari luar menyebabkan air larutan pekat mengalir ke arah larutan encer, sehingga dihasilkan air yang tidak mengandung garam. Teknologi osmosis balik diterapkan dalam pembuatan air minum dari air laut, yaitu menghilangkan garam dan zat-zat lain dalam molekul air. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Pelapukan terjadi secara alami oleh mikroba dan jamur, sehingga sampah dari pohon yang mati kembali diserap oleh alam. Namun,
Proses pengolahan limbah pada pabrik kertas yang mengandung zat kayu atau lignin, membutuhkan proses lama dan berbahaya terhadap lingkungan. Limbah dari pabrik kertas diuraikan menggunakan bahan kimia seperti soda api, sulfit, dan garam sulfida yang apabila digunakan terus-menerus berdampak negatif pada lingkungan. Terinspirasi dari mikroba dalam proses pelapukan kayu, para ahli mengembangkan proses pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme yang mampu menguraikan lignin yang bebas di alam. Contoh mikroorganismenya yaitu jenis kapang atau jamur, Plebia subserialis dan Ceriporiopsis subvermispora. Berikut contoh teknologi biopulping. A. Teknologi pulping. B. Limbah pabrik kertas. G. Perilaku hemat energi. Budayakan bersepeda atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari karena dapat mengurangi polusi udara dan meningkatkan kesehatan. Matikan kendaraan jika tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan ketika akan digunakan. Matikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Sebaiknya membuat rumah banyak jendela agar cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Jika menggunakan pompa air listrik, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. Buat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur, misal masing-masing 2 kali seminggu untuk seluruh pakaian kotor. Berangkat lebih pagi untuk menghindari kemacetan. Kemacetan di jalan membuat kendaraan membuang bahan bakar secara percuma. Pilih peralatan rumah tangga hemat energi. Misalnya mengganti lampu pijar warna kuning dengan lampu neon warna putih atau LED atau light emitting diode yang dapat bertahan hingga 15 tahun. Jangan buang kertas bekas sembarangan. Tanamkan dalam diri setiap menggunakan sebuah kertas, maka kita telah menebang sebuah pohon. Menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci. Berikut contoh rancangan rumah yang hemat energi. H. Teknologi tidak ramah lingkungan. Teknologi pengolahan minyak bumi. Minyak dapat dimanfaatkan untuk membuat makanan, transportasi, barang, membuat plastik, hingga aspal di jalan. Petroleum atau minyak mentah atau light crude oil adalah cairan hitam dan lengket yang keluar dari bumi dan mengandung senyawa hidrokarbon yang dapat terbakar, sedikit sulfur, oksigen, dan nitrogen. Petroleum terbentuk dari makhluk hidup yang mati jutaan tahun lalu terjebak dalam ruang yang ditutupi bebatuan dalam tanah atau di dasar laut, menyusun 30% persediaan minyak bumi. Untuk mengambilnya harus mengebor ke dalam ruangan berisi petroleum lalu memompanya keluar. Setelah beberapa tahun, cadangan petroleum dalam ruang menipis hingga akhirnya habis. Setelah dipompa keluar, disalurkan melalui pipa, truk, atau kapal minyak menuju kilang minyak. Di kilang minyak, minyak mentah dipanaskan untuk memisahkan komponen-komponen penyusunnya berdasar titik didih. Berikut proses penyulingan minyak bumi. Jenis minyak mentah lain sebesar 70% cadangan di bumi yaitu minyak mentah dalam bebatuan atau pasir minyak atau heavy crude oil yang bercampur air dan mengandung sulfur. Minyak ini banyak terdapat di Kanada. Eksploitasinya berbahaya terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup dan iklim. Sebelum penambangan, hutan ditebang, aliran air dikeringkan. Beberapa aliran sungai dialihkan, timbunan tanah berpasir, bebatuan, dan tanah lempung diambil hingga terlihat bebatuan dan pasir minyak. Kemudian bebatuan dan pasir minyak digali dengan alat berat lalu dibawa menggunakan truk besar menuju tempat pemrosesan selanjutnya. Bebatuan dan pasir minyak dicampur air panas dan uap untuk diambil kandungan bitumennya lalu diubah menjadi minyak mentah yang siap diolah di kilang minyak.
Berikut contoh tambang pasir minyak di Kanada. Penambangan minyak menghasilkan polusi udara pada daerah tambang dengan debu, uap, asap, dan bau. Menghasilkan emisi gas rumah kaca 3 hingga 5 kali dari minyak mentah pada umumnya, menghasilkan kubangan atau danau berisi air limbah dan kotoran beracun. Setiap tahun, banyak burung bermigrasi dan mencoba meminum air ini kemudian mati. Tanggul danau berpotensi bocor dan hancur sehingga menyebabkan melubernya lumpur beracun ke daratan yang dekat dengan aliran sungai. Metode produksi minyak dari sumber ini tidak efektif, kotor, dan merusak lingkungan. Berikut contoh burung yang terkena limbah minyak. Teknologi pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil padat yang terbentuk dari tanaman darat yang terkubur 300–400 juta tahun lalu kemudian terpapar panas tinggi dan tekanan. Batu bara digunakan untuk menghasilkan panas dan listrik. Di bidang industri, batu bara digunakan sebagai sumber energi dalam membuat baja, semen atau produk lain. China, Amerika Serikat dan India merupakan negara terbesar dalam pembakaran batu bara. China merupakan penyumbang emisi CO2 dan SO2 terbesar di dunia yang merupakan komponen penyebab hujan asam dan penyakit pada manusia. Batu bara merupakan bahan bakar paling kotor. Proses produksi batu bara hingga siap digunakan telah merusak tanah, mencemari air dan udara. Ketika batu bara dibakar secara langsung tanpa menggunakan alat pengontrol pembakaran, menyebabkan polusi udara. Batu bara mengandung karbon dan sedikit sulfur. Ketika dibakar, sulfur akan dilepas dalam bentuk gas belerang dioksida atau SO2, menghasilkan banyak karbon hitam yang dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan penyakit pernapasan. Berikut proses pengolahan batu bara sebagai pembangkit listrik secara sederhana. Dampak lain akibat pembakaran batu bara yaitu adanya emisi zat radioaktif. Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi menghasilkan zat radioaktif 100 kali lebih banyak daripada pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah padat batu bara harus disimpan dalam tempat aman karena bersifat racun.